Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau sharing tentang bahasa pemrograman Python ya, seperti itu. Apa sih bahasa pemrograman Python itu? Apakah karena namanya Python mungkin sejenis hewan ya, ular piton seperti itu? Tapi tidak, teman-teman ya. Jadi meskipun nama dari bahasa pemrograman Python di sini mirip ular, mirip nama-nama jenis ular seperti itu, bukan berarti Python ini adalah jenis ular seperti itu. Jadi bahasa pemrograman Python ini merupakan bahasa pemrograman yang terinspirasi dari bahasa ABC, bukan merek produk pula ya. Nah, kemudian sifat dari bahasa pemrograman Python di sini sifatnya adalah open source, sehingga karena sifatnya itu open source, untuk perkembangannya karena banyak kontribusi dari ilmuwan lain, sehingga bahasa pemrograman ini cukup pesat perkembangannya. Tercatat bahasa pemrograman ini dibangun atau ditemukan pada tahun 90-an. Namun pada tahun 2018 kemarin, bahasa pemrograman Python ini cukup populer dan bisa bersaing dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Perlu diketahui pula, bahasa pemrograman Python di sini bukan terinspirasi atau karena penemunya suka jenis hewan, tidak. Ya. Jadi bahasa pemrograman Python di sini terinspirasi dari sebuah komedian. Ya, jadi penemunya menyukai sebuah komedian ternama dengan nama, kalau tidak salah itu adalah Monty Python, sehingga penemunya memberikan nama bahasa pemrograman yang dia temukan dengan nama Python seperti itu. Untuk ilmuwannya yang menemukan bahasa pemrograman itu sendiri bernama Guido, ya. Nah, Guido van Rossum. Nah, ini adalah penemu dari bahasa pemrograman Python. Nah, kemudian kenapa harus menggunakan bahasa pemrograman Python padahal masih banyak bahasa pemrograman lain seperti C++, Java, dan lain sebagainya. Nah, ini alasannya. Alasan yang pertama, bahasa pemrograman ini cukup populer, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa Python ini cukup populer. Nah, terhitung dari 2018 sampai ke sini itu perkembangan sangat pesat ya, dan banyak diminati para ilmuwan atau saintis seperti itu. Nah, kemudian selain populer, bahasa pemrograman Python di sini juga mudah dipelajari. Selain mudah dipelajari, bahasa pemrograman Python juga efisiensi. Maksudnya efisiensi di sini untuk baris coding yang digunakan dalam mencetak atau menginput sebuah data itu cukup simple dibandingkan bahasa pemrograman lain. Selain itu, Python juga memiliki karakter yang multifungsi. Maksudnya multifungsi di sini, bahasa pemrograman Python bisa dibuat untuk membangun sebuah website, bisa digunakan untuk membuat sebuah robot atau robotik, dan juga bisa mengolah dataset atau yang biasa digunakan oleh para pencinta data mining seperti itu. Nah, ini kenapa harus menggunakan bahasa Python ini, salah satunya. Jadi sudah multifungsi. Nah, kemudian untuk pemrograman Python sendiri tadi disebutkan mudah dipelajari dan efisiensi. Ini alasannya. Waktu kita belajar C++ di bahasa pemrograman C++ itu dibutuhkan banyak coding untuk mencetak satu kata hello world saja, satu kalimat hello world. Butuh include, main, return, dan lain sebagainya. Begitupun di pemrograman Java. Perlu yang namanya class, public, static, void, main, apalah itu ya. Sehingga dengan banyaknya baris coding seperti ini biasanya membuat teman-teman mahasiswa itu malas untuk memulai menjadi sebuah programmer atau memulai coding itu malas. Nah, sedangkan di Python sendiri untuk mencetak kalimat hello world itu cukup menggunakan satu baris coding. Oleh karena itu Python bisa disebut dengan istilah efisiensi. Nah, jadi di Python itu cukup mengetik print kutip 2 di dalamnya, tinggal kita ketik string apa yang akan kita cetak, misalkan hello world. Nah, selesai. Bisa dibandingkan antara C++, Java, dan Python. Cukup efisiensi dan mudah dipelajari. Sisi lain, interpreter, text editor yang bisa digunakan untuk membangun sebuah website dan lain sebagainya menggunakan Python ini cukup fleksibel. Bisa menggunakan text editor
yang bersifat online, bisa juga yang bersifat offline. Untuk yang bersifat offline, teman-teman mahasiswa bisa menggunakan text editor berikut. Ada PyCharm, kemudian ada juga Jupyter. Nah, namun untuk menggunakan text editor di luar Python, tetap wajib menginstal text editor dari Python itu sendiri. Ya, karena untuk build dan fungsi yang lainnya tetap ada di dalam Python. Sebenarnya kita tidak perlu menggunakan PyCharm juga, bisa menggunakan Python. Namun kalau kita menggunakan Python, biasanya untuk GUI-nya, Graphical User Interface-nya itu masih kurang. Ya, kemudian terdapat beberapa fungsi yang masih benar-benar manual, benar-benar full coding seperti Command Prompt. Namun kalau sudah menggunakan PyCharm itu sudah banyak kelebihannya untuk membantu dalam hal mengcoding ya. Seperti itu. Apabila kita ingin menggunakan yang versi online, jadi tidak perlu menginstal aplikasi atau text editor yang lainnya, kita cukup menyediakan internet, ya, dan juga browser Mozilla, Chrome, dan lain sebagainya itu bisa. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir bila laptopnya speknya rendah, kemudian laptopnya ketinggalan, bisa minjem laptop rekan-rekan yang lainnya atau teman-teman yang lainnya yang mungkin belum terinstall text editor PyCharm ataupun Jupyter. Nah, untuk yang online bisa menggunakan situs berikut. Yang pertama ada Kaggle, kaggle.com, atau juga bisa menggunakan Google Colabs yang bisa diakses menggunakan colabs.research.google.com. Nah, jadi cukup fleksibel apabila teman-teman mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya, seperti itu. Nah, untuk kedepannya, untuk pertemuan berikut selanjutnya nanti kita akan menggunakan text editor PyCharm. Tidak lupa pula kita perlu menginstal Python itu sendiri ya, sebagai core dari penggunaan dari bahasa pemrograman Python. Text editor PyCharm ini hanya untuk mempermudah dalam proses pengodingannya seperti itu. Alasannya kenapa? Ini. Yang pertama itu dalam PyCharm itu memiliki fitur autofill. Jadi ketika kita masukkan kode, misalkan ingin memasukkan perintah print, kita cukup ketik PR, kemudian langsung tampil pilihan print dan lain sebagainya. Dan juga mudah, fleksibel atau efisiensi dalam penggunaan indentasi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ketika saya ketik print PR, langsung tampil pilihan print di bawahnya. Tinggal kita ketikkan print dalam kurung kutip 2, nama Anda adalah bla bla bla. Jadi itu alasan saya kenapa harus menggunakan PyCharm. Ya mungkin dari teman-teman saya sudah pro dalam hal coding-coding, silakan langsung menggunakan Python saja, jauh lebih bagus seperti itu. Nah, tadi saya menyebutkan adanya indentasi. Indentasi itu sangat penting di dalam bahasa pemrograman Python. Jika tidak menggunakan indentasi, biasanya digunakan tuh ketika nanti sudah masuk materi percabangan atau perulangan. Jadi jika tidak menggunakan indentasi, otomatis error. Nah, enaknya di PyCharm, ketika dia ada error, biasanya ada garis merah di belakangnya. Seperti itu, garis merah itu menunjukkan di baris tersebut kemungkinan nanti akan terjadi error. Nah, indentasi itu ini. Nah, ini. Indentasi itu di bawahnya if harus ada jarak. Jadi antara syarat dan statement itu harus ada jarak. Itu adalah indentasi. Mungkin di bahasa pemrograman yang lain seperti C++, seperti Visual Basic, Java, dan lain sebagainya. Ketika kita mengabaikan indentasi, di situ tidak ada error. Tapi jika di PyCharm atau di Python, itu wajib diperhatikan untuk indentasi. Seperti itu. Jadi itu alasan saya kenapa harus menggunakan PyCharm, untuk mempermudah dan memancing minat dan semangat teman-teman mahasiswa dalam belajar bahasa pemrograman. Oke, nanti untuk berikutnya setelah pertemuan satu ini selesai, saya berharap, harapan saya teman-teman mahasiswa laptopnya sudah terinstall 2 aplikasi ini. Yang pertama ada Python, yang kedua ada PyCharm. Bisa diakses atau bisa di-download di website yang sudah saya tentukan di sini. Oke, mungkin itu saja sebagai video pengantar tentang bahasa pemrograman Python. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.